Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifali Siregar dengan NIM akhir 50. Saya Ahmad Naufal Fadil Alvito dengan NIM akhir 117. Di sini kami berdua akan menjelaskan beberapa materi yang ada dalam mata kuliah statistik induktif. Baik, materi pertama adalah sampling. Jadi teman-teman, sampling adalah pengambilan sebagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili nilai atau sifat seluruh populasi yang ada. Nah, jadi sebagian dari populasi yang diambil tadi itu disebutnya sebagai sampel. Selanjutnya di sini, populasi itu sendiri apa sih? Jadi populasi sendiri adalah jumlah keseluruhan dari objek yang karakteristiknya hendak diduga. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari sampling, kita masuk ke metode atau teknik sampling. Jadi yang pertama itu metode yang digunakan atau teknik yang digunakan adalah yang dipergunakan dalam mengambil sampel dari populasi. Yang kedua, proses memilih sejumlah elemen dari populasi sehingga karakteristik sampel dapat digeneralisasikan pada elemen populasi. Selanjutnya yang ketiga, proses pengambilan sampel atau sampling dari populasi merupakan proses utama dalam statistik induktif. Dan yang keempat, sampling dilakukan karena seorang peneliti tidak mungkin atau tidak efisien jika meneliti seluruh populasi. Selanjutnya kita masuk ke desain sampling. Jadi desain sampling itu adalah desain atau biasa kita sebut sebagai rancangan dalam bahasa Indonesianya. Desain atau rancangan sampling adalah rencana pengambilan sampel sebelum dilakukan penelitian berdasarkan kebutuhan dan keadaan. Selanjutnya kita harus mengetahui juga nih alasan penggunaan dari sampling. Kenapa sih kita harus menggunakan sampling? Hal apa yang menyebabkan kita harus menggunakan sampling? Jadi yang pertama itu kita menggunakan sampling untuk menghemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Selanjutnya yang kedua, menggunakan sampling ini juga dapat menghindari kita dari pengerusakan objek penelitian. Jadi untuk menghindari pengerusakan objek penelitian kita menggunakan sampling. Selanjutnya yang ketiga, memungkinkan penelitian pada data populasi yang tak terhingga. Jadi, kalau kita punya data yang populasi yang tak terhingga dalam penelitian, kita menggunakan sampling demi efisiensi waktu juga sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat pemilihan sampel. Jadi dalam penggunaan sampel ini nggak bisa dipakai sembarangan gitu teman-teman. Kita harus tahu apa sih namanya syarat-syarat atau hal-hal apa yang boleh digunakan. Jadi syarat-syarat yang digunakan dalam pemilihan sampel ini yang pertama, sampel harus menjadi cermin dari populasi. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi. Jadi misalnya sampel itu harus merupakan perwakilan atau apa gitu dari populasi. Selanjutnya yang ketiga, sampel harus merupakan populasi dalam bentuk kecil atau miniatur population. Jadi kalau misalnya populasinya ini terlalu besar, itu nggak bisa disebut digunakan untuk sampel. Selanjutnya yang ke-8, di sini kita masuk ke macam-macam dari sampling. Macam-macam dari sampling yang pertama itu ada random sampling. Jadi maksud dari random sampling ini sendiri yaitu metode pengambilan sampel di mana setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Yang kedua yaitu non-random sampling. Jadi non-random sampling ini metode pengambilan sampel di mana peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama pada anggota populasi untuk dijadikan sampel. Selanjutnya yang ke-9, di sini ada random sampling yang akan saya bahas. Random sampling itu terdiri dari 3. Yang pertama simple random sampling, stratified random sampling, dan cluster sampling. Jadi yang pertama simple random sampling itu pengambilan sampel dari populasi secara acak. Jadi ngambilnya itu bebas dari mana aja gitu. Selanjutnya yang kedua, stratified random sampling itu pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi ke dalam strata. Yang ketiga, cluster sampling yaitu pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa cluster atau grup. Selanjutnya di sini masuk ke non-random sampling. Non-random sampling itu terdiri dari 4.
Yang pertama systematic sampling, quota sampling, snowball sampling, dan purposive sampling. Jadi yang pertama systematic sampling. Systematic sampling itu apa sih? Systematic sampling itu memilih sampel dari populasi dengan cara mengambil item-item pada populasi secara sistematis atau dengan urutan tertentu. Yang kedua quota sampling. Quota sampling itu pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai target sampai jumlah yang sudah ditentukan terpenuhi. Selanjutnya yang ketiga, snowball sampling. Snowball sampling itu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dan yang terakhir, purposive sampling. Purposive sampling itu peneliti memilih sampel berdasarkan pengetahuan penelitian tentang sampel yang akan dipilih. Pembahasan selanjutnya yaitu estimasi parameter. Jadi, estimasi parameter itu sendiri adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Jadi, parameter populasi disebut juga dengan nilai sebenarnya atau true value. Selanjutnya, penaksiran parameter ini itu dalam bentuk apa sih? Bisa dalam bentuk apa sih? Nah, jadi penaksiran ini bisa dalam 3 bentuk, teman-teman. Yang pertama dalam bentuk rata-rata, yang kedua dalam bentuk varian, dan yang ketiga dalam bentuk proporsi. Selanjutnya, karena adanya berbagai alasan seperti banyaknya individu dalam populasi amatan, maka penelitian keseluruhan terhadap populasi tersebut tidaklah ekonomis, baik tenaga, waktu, maupun biaya. Maka penelitian hanya menggunakan sampel saja. Jadi estimasi ini bisa disebut juga sebagai penggunaan atau menaksir harga parameter populasi dengan harga-harga statistik sampelnya. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari penaksiran atau estimasi statistik ini. Yang pertama penaksiran titik atau point estimation. Jadi penaksiran titik itu yaitu nilai tunggal yang digunakan untuk menaksir atau to estimate parameter atau besaran populasi yang tidak diketahui. Nilai estimasi titik ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa dekat dengan parameter populasi yang tidak diketahui nilainya. Contoh dari penaksiran titik ini adalah dari sampel acak rata-rata nilai mahasiswa adalah 75. Itu yang dimaksud dengan jenis penaksiran titik yang pertama, yaitu penaksiran titik. Selanjutnya yang kedua penaksiran interval atau biasa disebut dengan interval estimation. Jadi interval estimation ini adalah penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Dasar adanya estimasi interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Atau disebut juga suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berbeda. Terdapat dua batasan teman-teman dalam penaksiran interval ini. Yang pertama lower limit estimate. Lower limit estimate ini adalah batas rendah atau batas bawah. Dan yang kedua adalah upper limit estimate, yaitu batas tinggi atau batas atas. Contoh dari penaksiran interval ini adalah dari sampel acak rata-rata nilai mahasiswa adalah 76 sampai 80. Jadi perbedaannya dengan penaksiran titik adalah penaksiran titik itu mengacu kepada satu penaksiran, sedangkan penaksiran interval itu ada beberapa penaksiran, maksudnya tidak hanya satu poin saja. Selanjutnya kita masuk ke nilai estimasi titik, nilai estimasi interval. Nilai estimasi dalam interval ini juga memberikan informasi mengenai seberapa dekat dengan parameter populasi yang tidak diketahui dengan cara memberikan informasi mengenai variabilitasnya. Estimasi ini dinyatakan dalam bentuk probabilitas. Selanjutnya kita masuk ke kriteria penaksir yang baik. Jadi kriteria penaksir yang baik ini kita gunakan untuk menduga parameter populasi karena kita harus memenuhi 3 syarat apabila ingin dikatakan penaksir kita ini baik. Yang pertama itu tidak bias atau unbiased. Jadi statistik sampel yang digunakan sebagai penduga atau penaksir harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga. Selanjutnya efisien. Efisien ini maksudnya statistik sampel memiliki standar deviasi yang kecil. Jadi kalau standar deviasinya terlalu besar itu tidak bisa disebut efisien dan tidak bisa menjadi salah satu faktor kriteria penaksir yang baik. Selanjutnya yang ketiga konsisten.
Jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Jadi dalam peningkatan parameter ini itu harus meningkat secara perlahan-lahan, itu nggak apa-apa, yang penting konsisten, jangan jangan naik turun begitu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tingkat pengertian dari tingkat percayaan atau confidence level. Tingkat kepercayaan adalah tingkat kepercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar. Jadi tingkat kepercayaan ini adalah estimasi interval berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu dan batas atas serta batas bawah interval. Dari prakteknya sendiri, tingkat kepercayaan ini dilakukan sebelum estimasi dilakukan. Jadi dengan menetapkan tingkat kepercayaan interval sebesar 90%, artinya seseorang yang melakukan tersebut ingin agar 90% yakin bahwa min dari populasi akan termuat dalam interval yang diperoleh. Selanjutnya, sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar 1 dikurang alfa. Alfa di sini adalah tingkat signifikansi, ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikansi. Jika nilai keseluruhan kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi, data tersebut dianggap signifikan secara statistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hipotesis satu sampel. Hipotesis adalah dugaan sementara dalam penelitian, sedangkan uji hipotesis itu adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk menerima atau menolak hipotesis. Di sini ada beberapa langkah-langkah uji hipotesis ya teman-teman. Yang pertama ada membuat hipotesis, terus berikutnya ada memilih tingkat signifikansi, yang ketiga memilih uji statistik, yang keempat di sini ada membuat aturan keputusan. Terus berikutnya di sini ambil sampel dan beri keputusan. Dan yang terakhir di sini ada interpretasi hasil. Masuk yang ke pertama, yaitu membuat hipotesis. Membuat hipotesis merupakan penelitian dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan, sedangkan hipotesis alternatif atau HA yaitu mengatakan terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan. 2. Yaitu memilih tingkat signifikansi. Dalam langkah yang kedua ini, tingkat signifikansi umumnya diatur pada 0,05, tetapi bisa memilih tingkat signifikansi yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan saja ya sama penelitian teman-teman. Terus yang ketiga itu memilih uji statistik. Pilihan uji statistik itu akan tergantung pada desain penelitian, jumlah variabel, dan asumsi-asumsi tertentu. Di sini tuh kayak dibagi gitu loh. Jadi ada uji Z, uji T, uji F, dan yang terakhir itu ada chi-square. Nah, masuk ke langkah yang keempat, yaitu membuat aturan keputusan. Langkah ini tuh adalah sebuah pernyataan tentang kondisi di mana hipotesis ditolak atau kondisi hipotesis itu tidak ditolak. Nah, berikutnya pengambilan keputusan. Jadi di sini tuh langkah yang diambil sama teman-teman itu bisa menghitung nilai uji statistik. Nah, terus berikutnya membandingkan nilainya dengan nilai kritis dan membuat keputusan untuk menolak atau tidak menolak hipotesis yang nol. Gitu teman-teman. Nah, di sini yang keenam itu interpretasikan hasil. Nah, interpretasi ini adalah proses menguraikan pengumpulan data yang telah diolah. Nah, di sini tuh ada lihat T hitung atau probabilitas, terus berikutnya lihat arah. Nah, terus itu sesuai dengan hipotesis atau tidak. Nah, jika iya, H0 ditolak dan HA itu terdukung. Nah, sedangkan jika tidak, H0 tidak dapat ditolak. Nah, begitu teman-teman. Baik teman-teman, berikutnya di sini ada hipotesis 2 sampel. Nah, berbeda dari uji hipotesis yang 1 sampel, yang 2 sampel ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan 2 kelompok atau sampel untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Nah, 2 sampel di sini tuh yang dimaksud itu sampel independen sama sampel dependen. Nah, adapun langkah-langkahnya teman-teman di sini. Langkah-langkah uji hipotesis 2 sampel itu sama sebenarnya sama uji yang 1 sampel. Yang pertama itu membuat hipotesis dulu.
Terus memilih tingkat signifikansi. Yang ketiga memilih uji statistik. Terus berikutnya yang keempat membuat aturan keputusan. Yang kelima ambil sampel dan beri keputusan. Nah, yang terakhir ini interpretasi hasil. Baik, berikutnya di sini saya mau menjelaskan sampel dependent ya teman-teman. Jadi sampel dependent itu apa sih? Menurut teman-teman sampel dependent itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Sampel dependent itu atau sampel berpasangan adalah jenis sampel di mana dua nilai terukur berkaitan satu sama yang lain. Nah, contoh dari sampel dependent ini tuh seperti penurunan berat badan sebelum dan sesudah diet atau skor pretest dan pasca tes dari sekelompok siswa. Nah, berikutnya di sini kan ada sampel independen. Nah, sampel independen ini atau sampel yang tidak berpasangan. Jadi bertolak belakang sama sampel yang dependen tadi. Nah, sampel independen ini adalah jenis sampel di mana nilai terukur independen itu satu sama lain tuh terukur gitu nilainya. Nah, adapun contoh dari sampel independen ini yaitu membandingkan skor tes dari dua kelompok siswa yang berbeda, seperti kelompok laki-laki dan kelompok perempuan gitu teman-teman. Nah, berikutnya di sini ada uji chi-square yang tadi saya sebut di awal. Nah, uji square itu dapat dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih dan data berjenis nominal, sehingga datanya itu bersifat discrete. Nah, dalam uji square ini dihadapkan pada suatu pengujian apakah perbedaan antara frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan oleh peneliti itu dari sampel yang terbatas merupakan perbedaan yang signifikan atau tidak. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, kegunaan uji square ini tuh berguna untuk mengubah hubungan atau pengaruh dua arah variabel nominal dan antara variabel satu dengan variabel nominal lainnya. Nah, karakteristik uji chi-square ini tuh yang pertama ada nilai chi-square itu selalu positif teman-teman. Jadi nilainya itu gak bakal negatif atau ya negatif. Terus terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square. Nah, yaitu distribusi chi-square dengan DK sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bentuk distribusi square ini adalah menjulur ke positif, teman-teman. Nah, pengujian yang dapat dilakukan dengan uji chi-square itu yaitu ada 3 ya. Uji ketepatan distribusi, yang kedua ada uji beda K proporsi populasi, terus yang ketiga atau yang terakhir ini ada uji hubungan antara dua variabel atau dua independensi atau tabel kontingensi. Nah, di sini masuk ke langkah-langkah uji hipotesis chi-square. Yang pertama membuat hipotesis, yang kedua ada memilih tingkat signifikansi, yang ketiga memilih uji statistik, yang keempat membuat aturan keputusan. Nah, yang kelima ini ambil sampel dan beri keputusan. Sedangkan yang terakhir ada interpretasi hasil. Jadi agak mirip-mirip ya teman-teman sama yang uji 1 sama 2 sampel itu. Nah, berikutnya setelah uji square ada uji ketepatan. Uji ketepatan ini tuh digunakan untuk menguji ketepatan distribusi frekuensi dengan data distribusi tertentu. Misalnya nih ya, misalnya merata, normal, binominal atau distribusi lainnya. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya itu seperti H0 sama dengan H0 itu distribusi frekuensi data adalah normal. Nah, sedangkan HA distribusi frekuensi data adalah tidak normal. Nah, di sini tuh ada juga uji tabel kontingensi. Nah, uji tabel ini tuh atau tabulasi silang itu merupakan tabel yang berisi frekuensi atau banyaknya amatan berdasarkan dari dua peubah kategorik. Nah, uji tabel kontingensi merupakan pengujian keeratan hubungan dua variabel yang menggunakan lebih dari dua variabel. Nah, di sini ada pun kelebihan uji chi-square. Nah, yang pertama ini
konsep chi-square ini dalam statistik non parametrik mudah untuk dimengerti. Terus yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat atau ranking. Nah, yang tadi itu perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Nah, di balik kelebihannya, di sini tuh ada kekurangan dari uji chi-square tersebut. Nah, kekurangannya itu yaitu uji ini tuh sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Jadi uji ini tuh kurang akurat jika terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5 pada sel tabel kontingensi. Bahkan, uji ini tidak dapat digunakan jika frekuensi harapan yang kurang dari 5 terdapat lebih dari 20% dari total sel yang ada atau bila terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 1. Terus berikutnya, uji square ini hanya bisa memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai seberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut serta bagaimana arah hubungan yang ada. Terus ada lagi kekurangannya, uji chi-square ini hanya bagus digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Jadi uji ini tuh lemah banget digunakan jika kedua variabel tersebut berskala ordinal. Nah, baik, materinya sekarang yaitu ANOVA satu arah. ANOVA ini merupakan suatu prosedur hipotesis yang membandingkan 3 atau lebih populasi untuk menguji. Yang dimaksud itu ada, yang pertama itu ada kesamaan variansi, terus ada atau tidak adanya efek treatment, terus yang terakhir ada kesamaan rata-rata. Nah, uji ANOVA ini didasarkan pada perbandingan antara dua komponen varians antar kelompok atau treatment variation, dan varians dalam kelompok atau random variation atau error komponen dengan menggunakan distribusi F. Nah, ANOVA ini juga mempunyai asumsi dasar. Yang pertama itu sampelnya random atau independent, yang kedua populasi berdistribusi normal, terus yang ketiga populasi mempunyai variansi yang sama. Nah, prosedur ANOVA ini tuh terdiri dari beberapa macam jenis bergantung dari perlakuan atau treatment yang digunakan. Yang pertama, analisis varians satu arah atau one way ANOVA. Nah, di sini tuh yang dimaksud tuh uji rata-rata pendapatan di perusahaan ABC berdasarkan bagian ya, teman-teman. Nah, terus berikutnya analisis varians dua arah atau two way ANOVA. Di sini tuh uji rata-rata pendapatan di perusahaan ABC, tapi ini tuh berdasarkan bagian dan jenis pendidikan. Nah, di sini tuh ada tabelnya juga ya, teman-teman. Di sini yang pertama kita melihat dari data. Nah, data itu kita dibagi menjadi 3. Dari data dibagi deviasi, terus dibagi 3. Di sini tuh ada antar kelompok atau between, terus dalam kelompok atau within. Nah, dari dua ini tuh masuk ke total. Nah, total turun ke jumlah kuadrat atau sum of squares atau yang sering disebut teman-teman tuh SS. Nah, dari SS ini dibagi menjadi 3, SS antar kelompok, SS total, atau yang terakhir tuh SS dalam kelompok. Nah, dari ketiga ini kita tuh jadi satu lagi. Nah, satunya itu varians. Nah, dalam varians ini tuh yang dimaksud tuh ada mean square atau MS. Nah, dari MS ini bisa menjadi analisis varians atau analisis of variance. Nah, dari analisis varians ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu one way, two way, dan three way. Sedangkan yang di bawahnya ini juga ada between atau subject design, terus ada within subject design. Nah, di sini tuh yang dimaksud itu sebagai mix design ya, teman-teman. Begitu. Nah, masuk ke materi ANOVA satu arah. ANOVA satu arah itu pengujian terhadap beda lebih dari 2 populasi dengan menggunakan satu perlakuan atau treatment. Uji analisis seragam satu arah memiliki daerah penolakan atau rejection di sebelah kanan dari distribusi F.
Nah, pengujian hipotesis dengan ANOVA ini memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya, yaitu distribusi Fisher. Seperti halnya distribusi T, bentuk kurva distribusi Fisher ini tergantung dengan tingkat signifikasi dan jumlah derajat bebas atau DF, yang terdiri dari dua derajat bebas, di mana satu sebagai pembilang dan satu sebagai penyebut. Nah, keduanya ini disebut sebagai parameter distribusi F. Nah, contoh, tentukan nilai F dengan derajat bebas 8 atau pembilang dan 14 atau penyebut serta 0,05 luas daerah pada kurva distribusi F tersebut. Nah, dari sini tuh hasilnya ketemu F sama dengan 2,70. Nah, berikutnya di sini ada menentukan nilai F hitung ya. Nah, di sini ada beberapa rumusnya di sini. Nah, di sini tuh K ya akan jelaskan. K itu sebagai jumlah populasi. Nah, N itu sebagai jumlah sampel, MST itu varians antar kelompok, sedangkan SST itu deviasi antar kelompok. Jangan kebalik ya teman-teman. Nah, terus di sini MSE itu sebagai varians dalam kelompok. Nah, terus ada juga SSE, deviasi dalam kelompok. Nah, sedangkan T1 itu total nilai data, X1 data sampel. Berikutnya ada materi ANOVA dua arah. ANOVA dua arah ini digunakan untuk memperkirakan bagaimana rata-rata suatu variabel kuantitatif berubah sesuai dengan tingkat dua variabel kategori. Jadi, gunakan ANOVA dua arah ini jika kita ingin mengetahui bagaimana dua variabel independen jika digabungkan mempengaruhi variabel dependen. Jadi begitu teman-teman. Nah, ANOVA dua arah ini tuh pengujiannya terhadap beda lebih dari dua populasi dengan menggunakan dua perlakuan atau dua treatment teman-teman. Uji analisis seragam dua arah ini selalu memiliki daerah penolakan di sebelah kanan dari distribusi F. Nah, pengujian hipotesis dengan ANOVA ini memiliki prosedur yang sama dengan uji hipotesis sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan ANOVA dua arah. ANOVA dua arah ini tuh adalah pengujian yang menganalisis pengaruh variabel independen terhadap hasil yang diantisipasi beserta hubungan hasilnya. Nah, jika menyangkut faktor acap, faktor tersebut biasanya tuh dianggap tidak memiliki pengaruh statistik pada sekumpulan data. Nah, jadi hal ini tuh bertentangan dengan faktor yang sistematis yang mana statistiknya itu dianggap penting. Jadi gitu. Nah, seorang peneliti dapat menggunakan ANOVA dua arah ini ketika dia itu ingin memiliki satu variabel pengukuran serta dua variabel yang bersifat nominal gitu teman-teman. Nah, jangan lupa juga perhatikan bahwa variabel nominal atau juga dikenal sebagai faktor faktor nominal ada di semua kemungkinan kombinasi. Dengan menggunakan ANOVA dua arah, sebagai peneliti itu kita dapat mengetahui apakah variabilitas hasil disebabkan oleh faktor-faktor yang dianalisis atau hanya kebetulan. Nah, di sini tuh kita juga dapat menerapkan ANOVA di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, ilmu sosial, bahkan bisa sampai ke kedokteran. Nah, di sini adapun penggunaan ANOVA dua arah ini ya teman-teman. Jika kita ingin mengidentifikasi faktor mana yang mempengaruhi hasil tertentu, pertama-tama kita harus menerapkan uji ANOVA. Dengan melakukan pengujian, penguji mungkin dapat membantu kita melakukan analisis lebih lanjut tentang faktor metodis yang berkontribusi terhadap variabilitas kumpulan data secara statistik. Selain itu, uji ANOVA dua arah ini akan memberitahu kita hasil dari dua variabel independen tersebut terhadap variabel yang dependen. Nah, hasil dari uji ANOVA tersebut dapat digunakan dalam uji F untuk mengetahui signifikansinya terhadap rumus regresi secara keseluruhan ya teman-teman. Nah, ini juga berguna untuk ketika kita ingin menguji pengaruh variabel satu sama yang lainnya gitu. Hal ini sama dengan uji T dua sampel berganda. Meskipun demikian,
Ini cocok untuk berbagai masalah karena biasanya menghasilkan lebih sedikit kesalahan dari tipe yang pertama atau tipe 1. Nah, ANOVA ini juga dapat digunakan untuk mengelompokkan perbedaan dengan membandingkan rata-rata setiap kelompok, termasuk menyebarkan varian ke sumber yang berbeda. Nah, contoh dari penelitian ANOVA Dwara ini di sini contohnya itu penelitian menggunakan two-way ANOVA yang dapat kita pahami bersama-sama. Di sini tuh judul penelitiannya itu pengaruh jenis iklan dan lokasi display terhadap tingkat penjualan minuman kopi. Nah, tujuan penelitian ini tuh untuk mengevaluasi pengaruh dua faktor yang berbeda, yaitu jenis iklan dan lokasi display produk terhadap tingkat penjualan minuman kopi di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, langkah-langkah penelitian di sini tuh yang pertama pengumpulan data. Nah, di sini tuh kita mengumpulkan data itu lewat ambil sampel pengunjung pusat perbelanjaan yang melihat minuman kopi. Nah, setelah itu kita catat jenis iklan yang mereka lihat. Itu yang mereka lihat itu visual atau teks ya, teman-teman. Nah, terus jangan lupa juga berikutnya itu catat lokasi display produk saat mereka melihatnya. Mereka melihatnya di depan toko atau di dalam toko. Baik, berikutnya ada catat jumlah produk minuman kopi yang mereka beli. Gitu, teman-teman. Nah, setelah dari pengumpulan data tersebut, kita masuk ke hipotesis. Nah, hipotesis 0 atau H0 ini jenis iklan dan lokasi display tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan produk minuman kopi. Nah, yang hipotesis alternatif atau H1 terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis iklan dan lokasi display yang terhadap tingkat penjualan produk minuman kopi. Yang ketiga, analisis two-way atau ANOVA digunakan untuk perangkat lunak statistik seperti SPSS atau Smart PLS untuk melakukan analisis two-way ANOVA. Nah, variabel dependent ini adalah jumlah produk minuman kopi yang terjual, sementara variabel independennya itu adalah jenis iklan, visual atau teks, dan lokasi display di depan toko atau di dalam toko tadi. Nah, berikutnya ada interpretasi hasil. Jika hasil two-way ANOVA menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat penjualan produk minuman kopi antara jenis iklan dan lokasi display, maka kita dapat mengabaikan hipotesis 0. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan uji post hoc seperti uji 2K untuk menentukan pasangan kelompok yang berbeda secara signifikan, gitu ya, teman-teman. Nah, 5 yang terakhir nih, kesimpulan. Nah, kita tuh dengan menggunakan two-way ANOVA ini kita dapat menyimpulkan apakah jenis iklan dan lokasi display itu berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan produk minuman kopi di pusat pembelanjaan tersebut. Nah, hasil ini dapat membantu kita dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk produk minuman kopi, seperti memilih jenis iklan yang paling efektif dan menentukan lokasi display yang optimal. Gitu, teman-teman. Perlu diingat juga bahwa dalam penelitian pasar sebenarnya ada banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi penjualan produk, dan kita perlu memperhitungkan faktor-faktor tersebut dalam analisis kita. Gitu, teman-teman. Nah, baik, berikutnya setelah dari contoh tersebut ada ANOVA dua arah tanpa interaksi. Jadi ANOVA dua arah tanpa interaksi ini tuh merupakan pengujian hipotesis tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara dua faktor tersebut ditiadakan. ANOVA dua arah tanpa interaksi ini bisa dikatakan sebagai ANOVA dua arah dengan satu pengamatan untuk setiap sel, karena pada uji ini hanya berlaku satu kali perulangan untuk setiap percobaan. Berikutnya asumsi ANOVA dua arah tanpa interaksi. Yang pertama itu variabel dependent berskala interval atau rasio. Yang kedua, dua variabel independen terdiri dari 3 atau lebih kelompok kategori. Berikutnya, tidak ada hubungan antara observasi di setiap kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Nah, variabel dependen ini terdistribusi secara normal ya, teman-teman. Terus juga tidak ada hubungan antara kedua variabel independen. Nah, pada ANOVA dua arah tanpa interaksi ini, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak ada hubungan antara kedua variabel independen
yang ada pada penelitian. Misalnya, Anda sedang meneliti jenis pupuk pada kepadatan tanaman yang menghasilkan hasil panen terbesar dalam percobaan lapangan. Nah, di sini tuh Anda bisa menetapkan plot yang berbeda di suatu lapangan untuk kombinasi jenis pupuk yaitu 1, 2, atau 3. Dan kepadatan tanaman 1 sama dengan kepadatan rendah, 2 sama dengan kepadatan tinggi, dan mengukur hasil panen akhir dalam gantang per hektar pada saat panen. Nah, di sini tuh Anda dapat menggunakan ANOVA 2 arah untuk mengetahui apakah jenis pupuk ini tuh dapat kepadatan tanam berpengaruh terhadap hasil panen rata-rata. Nah, diketahui juga bahwa variabel ini, jenis pupuk ini, dan kepadatan tanaman ini tidak memiliki hubungan satu sama lain. Nah, adapun langkah uji ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Yang pertama itu menentukan hipotesis, yang kedua melakukan uji statistik, yang ketiga mengambil keputusan, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Nah, di sini pun juga ada ANOVA 2 arah dengan interaksi. ANOVA 2 arah dengan interaksi ini merupakan pengujian hipotesis beda 3 atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dengan adanya interaksi antara kedua faktor. Apabila pada ANOVA 2 arah tanpa interaksi ini hanya terdapat satu pengamatan untuk setiap sel, maka pada ANOVA ini tuh 2 arah dengan interaksi terdapat N pengamatan untuk setiap sel. Untuk asumsi dan langkah uji ANOVA 2 arah tanpa interaksi ini tuh kurang lebih sama dengan uji ANOVA 2 tanpa interaksi yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke analisis korelasi. Jadi korelasi itu adalah artinya, dalam satu kata itu artinya suatu hubungan. Dalam statistik sendiri, analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Fungsi dari analisis korelasi sendiri yaitu untuk melakukan standarisasi pada hasil kovarian atau ukuran hubungan antara dua variabel yang didapat. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya korelasi. Jadi sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang korelasi, kita harus tahu kenapa sih korelasi ini bisa terjadi, apa hal-hal yang menyebabkan korelasi ini bisa terjadi dalam statistik. Jadi adanya korelasi antara variabel dengan variabel lain-lain ini disebabkan oleh, yang pertama, korelasi yang benar-benar ditimbulkan oleh faktor kebetulan saja. Memang ada beberapa hal kebetulan yang bisa menunjukkan adanya korelasi. Yang kedua variabel yang memiliki hubungan sulit ditunjukkan sebagai faktor penyebab dan mana yang menjadi faktor akibat. Contoh antara permintaan dan penawaran pasar. Jadi maksudnya antara kedua variabel ini kita nggak tahu ini yang mana penyebabnya, yang mana akibatnya. Nah, jadi dari dua variabel tersebut kita bisa mencari di mana adanya korelasi. Selanjutnya yang ketiga, variabel yang berkorelasi sebenarnya dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain. Misalnya harga cabai dan harga baju yang sangat dipengaruhi oleh faktor ketiga, yakni penghasilan atau harga-harga barang yang lain. Artinya hubungan sebab akibat mungkin ada, tapi korelasinya menjadi tidak penting. Selanjutnya kita masuk ke koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini adalah ukuran statistik analisis korelasi, yaitu itu sendiri disebut dengan koefisien korelasi atau R. Koefisien korelasi ini menunjukkan sejauh mana pasangan angka untuk kedua variabel. Nah, besarnya koefisien korelasi atau R ini adalah 0, lebih kecil atau sama dengan 1, dan lebih besar atau sama dengan 1. Nah, nilai minus 1 ini menunjukkan korelasi linear negatif sempurna antara dua variabel. Kalau nilainya 0, menyatakan hubungan yang lemah atau menunjukkan tidak ada korelasi linear antara dua variabel. Dan yang ketiga, nilai 1 menunjukkan korelasi linear positif sempurna antara dua variabel. Nah, nilai korelasi yang mendekati min 1 atau plus 1 itu menyatakan hubungannya ini masih sangat kuat gitu, masih sangat kuat. Jadi semakin mendekati minus 1 atau semakin mendekati positif 1 itu nilainya semakin kuat. Selanjutnya, bentuk analisis dari korelasi. Jadi dalam korelasi ini juga ada bentuk-bentuknya teman-teman. Di analisis korelasi ini kita punya 3 bentuk, yaitu yang positif, negatif, dan korelasi 0 atau zero correlation. Yang pertama, korelasi positif.
Korelasi positif ini adalah hubungan antara dua variabel ketika kedua variabel itu bergerak dalam arah yang sama. Oleh karenanya, satu variabel meningkat jika variabel lainnya meningkat, atau satu variabel menurun sementara yang lain juga menurun. Contoh korelasi positif adalah tinggi dan berat badan, di mana orang yang lebih tinggi memang cenderung akan lebih berat. Jadi korelasi positif ini bisa kita katakan berjalan beriringan. Kalau satu naik, yang satunya naik, yang satu turun, yang satu juga ikut turun gitu. Selanjutnya korelasi negatif. Korelasi negatif ini merupakan hubungan antara dua variabel ketika peningkatan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Misalnya saat kita mendaki gunung, artinya kita sedang meningkatkan ketinggian sehingga korelasinya suhunya menjadi lebih dingin gitu. Jadi korelasi negatif ini kembalian dari korelasi positif. Jadi jika yang variabel satu naik, maka variabel satunya itu turun. Selanjutnya korelasi nol atau zero correlation. Nah, jenis korelasi nol ini ada ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel. Contohnya, yaitu tidak ada hubungan antara jumlah teh yang diminum dengan tingkat kecerdasan atau kekuatan tubuh seseorang yang meminumnya. Jadi, korelasi nol ini bisa dibilang antara dua variabel ini nggak ada hubungan. Jadi, kalau yang satu naik, yang satu itu ya nggak ngapa-ngapain gitu. Selanjutnya, jenis-jenis dari korelasi. Yang pertama itu korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah jenis korelasi yang digunakan untuk mengukur hubungan di antara hasil-hasil suatu pengamatan dari populasi dengan dua varian atau bivarian. Berdistribusi normal biasanya juga digunakan untuk rasio atau data berskala interval. Selanjutnya yang kedua, korelasi Spearman. Korelasi Spearman yaitu korelasi yang dipakai untuk mengukur keeratan hubungan antara hasil pengamatan dari populasi yang memiliki dua varian yang berdistribusi tidak normal. Biasanya jenis korelasi ini digunakan untuk data berskala ordinal. Selanjutnya yang ketiga, korelasi Kendall-Stauff. Jadi korelasi Kendall-Stauff adalah ukuran non-parametrik atau uji statistik yang tidak memerlukan asumsi-asumsi mengenai persebaran data populasi dari kuatnya dan arah hubungan yang ada antara dua variabel. Ukuran itu setidaknya pada skala ordinal. Selanjutnya yang terakhir, manfaat dari korelasi. Nah, kita harus mengetahui juga apa sih gunanya menggunakan korelasi ini. Jadi manfaat korelasi itu ada beberapa. Yang pertama, menjadi penentu dari adanya hubungan serta besarnya hubungan antara dua variabel. Mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih untuk bisa mengadakan peramalan terhadap variabel lainnya. Yang kedua, dengan mengetahui adanya hubungan dua variabel, maka akan diketahui satu variabel bisa dilakukan penaksiran terhadap satu variabel lain melalui bantuan garis regresi. Yang ketiga, membantu membuat keandalan atau ukuran yang konsisten dan juga keandalan antar penilai apakah pengamat konsisten atau tidak. Dan yang terakhir, korelasi memungkinkan peneliti untuk menyelidiki variabel alami yang mungkin tidak praktis untuk diuji secara eksperimental. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi. Jadi analisis regresi itu apa sih? Jadi analisis regresi pada dasarnya merupakan seperangkat metode penelitian statistik yang kerap kali dipergunakan untuk estimasi hubungan antara variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Teknik analisis data pada penelitian ini tentu saja dapat digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel penelitian dan untuk memodelkan hubungan masa depan atas topik penelitian yang ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari analisis regresi. Yang pertama itu analisis regresi linear. Jadi analisis regresi linear ini adalah salah satu teknik pemodelan yang paling dikenal karena merupakan salah satu metode analisis regresi elit pertama yang diambil oleh orang-orang pada saat mempelajari permodelan prediktif. Perlu diketahui juga dalam regresi linear berganda ini terdapat lebih dari satu variabel independen dan dalam regresi linear sederhana hanya terdapat satu variabel independen. Dengan demikian regresi linear paling baik digunakan hanya jika ada hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis regresi linear merupakan metode statistik terbaik untuk menafsirkan hasil.
Contoh dari analisis regresi linear ini adalah misalnya sebuah bisnis menggunakan regresi linear untuk mengukur keefektifan kampanye pemasaran, penetapan harga, dan promosi atas penjualan suatu produk. Misalkan sebuah perusahaan yang menjual peralatan olahraga ini juga bisa memahami apakah dana yang mereka investasikan dalam pemasaran dan branding produk mereka telah memberi keuntungan yang besar atau enggak. Selanjutnya analisis regresi logistik. Nah, analisis regresi logistik ini biasa digunakan untuk menentukan probabilitas itu eventnya sukses atau eventnya failure. Maksudnya eventnya itu berjalan dengan lancar atau malah gagal. Setiap kali variabel dependen adalah binar, seperti 0, 0 atau 1, benar atau salah, ya atau tidak, itu menggunakan regresi logistik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa regresi logistik digunakan untuk menganalisis pertanyaan tertutup dalam survei atau pertanyaan yang menuntut respon numerik dalam survei. Perlu diketahui juga dalam analisis regresi logistik tidak memerlukan hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen, seperti halnya regresi linear. Regresi logistik ini menerapkan transformasi log linear untuk memprediksi rasio peluang. Oleh karena itu, ia dengan mudah menangani berbagai jenis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Contoh dari analisis regresi logistik ini yaitu sebuah bisnis menggunakan regresi logistik untuk memprediksi apakah konsumen dan dalam demografi tertentu akan membeli produk mereka atau akan membeli dari pesaing berdasarkan usia, pendapatan, jenis kelamin, ras, negara tempat tinggal, pembelian sebelumnya, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke analisis regresi polinomial. Analisis regresi polinomial biasanya digunakan untuk menganalisis data lengkung, dan ini terjadi ketika kekuatan variabel independen lebih dari satu. Perlu dicatat juga bahwa regresi polinomial lebih baik digunakan ketika beberapa variabel memiliki eksponen dan sedikit yang tidak. Selanjutnya contoh dari analisis regresi polinomial. Nah, misalkan seseorang ingin menganggarkan perencanaan pengeluaran dengan menentukan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah uang yang pasti. Regresi polinomial ini juga digunakan dengan memperhitungkan pendapatannya dan memprediksi pengeluaran, dapat dengan mudah menentukan waktu yang tepat yang dia butuhkan untuk bekerja untuk mendapatkan jumlah tertentu dari uang tersebut. Selanjutnya analisis regresi bertahap. Nah, analisis regresi bertahap ini adalah proses semi otomatis yang dengannya model statistik dibangun baik dengan menambahkan atau menghapus variabel yang bergantung pada statistik dari koefisien estimasi mereka. Jika digunakan dengan benar, regresi bertahap akan memberi kita data yang lebih kuat daripada metode apapun. Ini berfungsi dengan baik saat kita bekerja dengan sejumlah besar variabel independen. Analisis regresi bertahap ini juga direkomendasikan untuk digunakan jika terdapat beberapa variabel independen, di mana penelitian variabel independen dilakukan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Perlu kita catat bahwa dalam pemodelan regresi bertahap, variabel ditambahkan atau dikurangkan dari kumpulan variabel penjelas. Kumpulan variabel yang ditambahkan atau dihapus dipilih tergantung pada statistik uji dari koefisien yang diperkirakan. Contoh dari analisis regresi bertahap ini, misalkan kita memiliki sekumpulan variabel independen seperti usia, berat badan, luas permukaan tubuh, durasi hipertensi, denyut nadi basal, dan indeks stres. Berdasarkan yang ingin kita analisis pengaruhnya terhadap tekanan darah. Selanjutnya, dalam regresi bertahap ini, subset terbaik dari variabel independen dipilih secara otomatis, baik dimulai dengan tidak memilih variabel untuk melanjutkan lebih jauh, atau karena menambahkan satu variabel pada satu waktu, atau dimulai dengan semua variabel dalam model dan melanjutkan ke belakang, atau menghapus satu variabel pada suatu waktu. Jadi dengan menggunakan analisis regresi, kita dapat menghitung dampak masing-masing atau sekelompok variabel terhadap tekanan darah. Yang terakhir, kita masuk ke analisis regresi Wright. Regresi Wright didasarkan pada metode kuadrat terkecil biasa yang digunakan untuk menganalisis data multikolinearitas, yaitu data di mana variabel independen sangat berkorelasi. Kolinearitas dapat dijelaskan sebagai hubungan yang hampir linear antara variabel. Namun regresi Wright menghilangkan kesalahan standar dengan menambahkan beberapa tingkat bias ke perkiraan regresi dengan motif untuk memberikan perkiraan yang lebih dapat diandalkan. Perlu kita catat bahwa asumsi yang diturunkan melalui regresi Wright mirip dengan regresi kuadrat terkecil. Satu-satunya perbedaan adalah normalitasnya. Meskipun nilai koefisien dibatasi dalam regresi Wright, nilai koefisien tidak pernah mencapai 0 yang menunjukkan ketidakmampuan untuk memilih variabel. Selanjutnya contoh dari analisis regresi Wright ini adalah misalkan kita tergila-gila nih pada
penyanyi yang tampil di sebuah acara di dekat tempat tinggal kita, dan kita pergi menonton mereka dengan motif untuk mencari tahu siapa penyanyi yang lebih baik. Tapi ketika pertunjukan dimulai, kita melihat bahwa keduanya memainkan nada yang sangat bersamaan. Apakah mungkin menemukan gitaris terbaik, mungkin penyanyi terbaik yang memiliki pengaruh terbesar pada suara di antara mereka saat bermain dengan nada yang sama? Karena keduanya memainkan dengan nada yang sama, sangat sulit untuk membedakannya, menjadikannya kasus multikolinialitas terbaik yang pada gilirannya memiliki kecenderungan meningkatkan kesalahan standar koefisien. Regresi Wright membahas multikolinialitas dalam kasus-kasus seperti ini dan menyertakan bias atau estimasi penyusutan untuk mendapatkan hasil. Sekian yang dapat kami sampaikan dari materi mata kuliah statistik deskriptif. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.